Selamat malam para pemirsa. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Andi. Saya tinggal di kota ini. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Kisah ini diawali pertemuanku dengan Andini, gadis cantik yang kutemui saat aku memperbaiki mobilku di salah satu bengkel. Rem mobilku rusak, maka harus segera kuperbaiki. Saat itu aku duduk menunggu montir memperbaikinya. Ku pesan segelas kopi panas di kedai depan bengkel itu untuk menemani rasa bosanku. Cuaca siang ini terasa sangat panas. Sambil memandangi mas bengkel memperbaiki mobil saya, tiba-tiba menghampiriku selas rokok, menawarkan produk rokoknya kepadaku. Gadis selas itu cantik sekali, rambutnya panjang terurai. Kulitnya putih mulus, bibirnya seksi sekali. Pakaiannya minim dan seksi, terlihat gunung kembarnya putih aduhai. Dia datang menghampiriku, langsung duduk di samping bangkuku. Roknya mini, kaki putih dan mulus, tidak lepas dari sorot mataku. Rasanya mata selalu tertuju ke sang adot-adot mulusnya. Dia mengenalkan diri. Namanya Andini. Dia menyodorkan tangannya kepadaku. Namaku Andini, Mas. Dengan agak gugup, saya ulurkan tanganku. Aduh, tangannya halus sekali. Andi, jawabku sambil tersenyum. Andini mengeluarkan produk rokoknya sambil tertunduk menggapai produk itu. Tanpa sengaja, mataku ikut memperhatikannya. Gunung kembar Andini yang menonjol dan putih terlihat oleh saya, duh indahnya. Andini nakal menggoda, mau lihat rokok atau lihat apa, sambil senyum menggoda. Melihat apa mbak? Jawabku sekenanya. Kami pun sama-sama tertawa. Il, Mas nakal ya, kata Andini manja. Kamu cantik sekali, rayuku memberi pujian pada Andini. Ih bisa aja, kata Andini tersipu malu. Sudah punya suami belum pancingku? Iya mas, ini pacar saja nggak punya, apalagi suami, tutur Andini malu-malu. Wah kesempatan nih batinku. Boleh nggak aku minta nomor HP-mu, pintaku pada Andini. Andini mengambilnya di tas mungilnya, sambil memberikan nomornya padaku. Catat ya, pintanya. Saya langsung memasukkan nomor Andini di lekku. Suasana itu membuat kami cair dalam bicara. Andini menjelaskan produk rokoknya. Dia berkata, murah kok mas, belilah, walau sebungkus saja. Melihat semangat Andini, rasanya tidak tegar saya untuk menolaknya. Dan saya menjadi iba. Ya udah saya ambil satu bungkus, kataku. Jangan diambil mas, dibeli, canda Andini manja. Kami pun sama-sama tertawa. Kalau gitu, kamu saja yang saya ambil, candaku. Lagi-lagi kami pun tertawa. Bilang orang tuaku dong mas, kata Andini manja. Nanti aku bilang orang tuamu, candaku. Satu bungkus rokok pun sudah di genggamanku. Walau sebenarnya aku tidak merokok. Karena iba saja aku membelinya. Andini pun pamit padaku untuk melanjutkan pekerjaannya. Andini berlalu menjauhiku, mataku masih tertuju pada Andini, gadis yang cantik selas rokok itu. Kupandangi Andini sambil berlalu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, duh seksi sekali. Andini berhenti dan menawarkan rokok dagangannya kepada para pemuda yang nongkrong tak jauh dari tempatku duduk, hanya kurang lebih 50 meter. Mereka menggoda Andini, bahkan ada yang mencolek
tubuh seksi Andini. Dun, kenapa saya jadi cemburu dan ingin mendatangi para pemuda itu? Aku baru sadar, Andini kan bukan siapa-siapaku, kataku dalam hati. Pak, mobilnya sudah siap. Kata-kata itu mengagetkanku. Rupanya Mas bengkel sudah di depanku. Sudah siap, ya Mas, tanyaku. Ya Mas, sudah. Aku bergegas membayar ongkosnya. Mas mau rokok? Sambil menyodorkan rokok yang kubeli dari Andini tadi. Mau Mas, kata Mas bengkel sambil mengucapkan terima kasih. Saya pun berlalu meninggalkan bengkel tadi. Di perjalanan wajah cantik Andini masih terbayang di mataku. Duh Andini, seandainya dia pacarku. Hari ini masih sore, tapi mendung sudah gelap. Pasti sebentar lagi hujan. Aku masih duduk di bangku teras depan rumahku, sambil minum teh hangat yang baru kubuat. Aku tinggal sendiri di rumah ini. Saya membeli rumah kecil dengan mengkredit. Ya, biar tidak mengkontrak rumah, kusisihkan hasil keringatku. Walaupun aku belum punya istri. Beginilah nasib bujangan, membuat teh pun aku sendiri. Hujan pun mulai turun, langit pun mulai gelap. Si Raja Angkasa pun sudah menunjukkan suaranya. Suara kilat dan petir ramai terlihat dan terdengar. Entar, mengapa aku masih enggan beranjak dari tempat dudukku? Aku malah asik melihat air hujan membasahi bunga di tamanku. Tiba-tiba aku mendengar suara orang menyapaku. Mas numpang berteduh, ucapnya. Aku masih ingat suara itu. Ya, ternyata benar. Dia Andini, gadis sales rokok yang kukenal tadi siang. Bajunya basah kuyup, dia menggigil kedinginan. Payungnya rusak, tapi masih dipegangnya. Mungkin angin kencang yang merusak payungnya. Andini, kataku. Mas Andin, kata Andini menatapku. Tanpa sengaja kami bisa bertemu. Kuajak Andini masuk ke rumahku. Ayo masuk Andini, jangan segan-segan, anggap rumah sendiri, pintaku. Pakaianku basah semua Mas, nanti lantainya basah, kata Andini agak segan padaku. Nyak papa, kataku. Andini pun masuk ke dalam rumahku. Duduk dulu pintaku, aku bergegas mengambil handuk untuk Andini. Pakaianmu basah, nanti kamu masuk angin loh, kataku pada Andini. Lekuk tubuh Andini nampak sekali seperti gitar Spanyol, maklum bajunya basah. Aku bergegas ke kamar, mengambil kaos terbaikku, kuambil celana trainingku di almariku. Kuhampiri Andini, kuajak ke kamar mandi. Itu kamar mandinya, hidupkan air panasnya, biar hangat mandinya, pintaku. Ya Mas, kata Andini. Andini sudah 4 menit di kamar mandi, tapi tidak terdengar air berbunyi. Aku khawatir terjadi apa-apa padanya, maklum dia baru saja kehujanan. Ku ketuk kamar mandi dan berkata, kamu tidak apa-apa kan? Kataku padanya. Aku tidak bisa menghidupkan airnya Mas, kata Andini dari dalam kamar mandi. Coba buka biar aku bantu menghidupkannya. Andini pun membuka pintu kamar mandi, sepintas dia hanya memakai handuk menutup tubuh mulusnya. Mataku pun dimanja oleh kulit putih dan mulus di atas dada yang mulus itu, serta pahanya yang menggoda. Duh, kenapa nafsuku tiba-tiba menyala ya? Kubuang jauh-jauh pikiran itu, mulai kutekan tombol air panasku. Nah, sudah menyala, mandilah, kataku. Maaf Mas, Andini orang kampung, nggak pernah mandi pakai ini, di kos nggak ada. Nggak apa-apa, mandilah, kataku, sambil menutup pintu. Air teh hangat kusiapkan untuk nyedot nasi dan lauk ikan goreng kusiapkan di atas meja.
Andini sudah siap mandi. Kaos yang dikenakan cocok sekali. Semakin cantik dia memakainya. Namun sayang puncak gunung Andini kelihatan menonjol. Aduh, aku nggak tahan. Bulatan 2 itu seksi sekali. Maklum BH Andini basah, jadi tidak dikenakan. Kusampaikan pada Andini, pakaian yang basah, masukkan saja di mesin cuci, kataku. Nggak usah mas, kata Andini, nggak apa-apa, masukkan saja, mesin cuci dekat pintu kamar mandi. Andini mengikuti pintaku. Kuajak dia ke meja makan. Pasti kamu belum makan kan? Ayo kita makan, aku sudah lapar, kataku. Kami berdua makan, mas masak sendiri? Tanya Andini. Kenapa tidak enak ya? Kataku. Iya, aku masak sendiri, habisnya punya istri, kataku sambil tersenyum. Setelah makan, kami pun melanjutkan ngobrol di sofa di ruang tengah, di depan TV-ku. Andini bercerita tentang pekerjaannya. Sebenarnya, dia tidak suka pekerjaan itu. Dia sering diganggu laki-laki dan terkadang kasar kepadanya. Kupandangi wajahnya yang ayu, rambutnya masih basah, tapi bertambah cantik. Aku serius mendengarkan keluhannya. Oh, kasihan Andini, batinku dalam hati. Kenapa tiba-tiba timbul rasa sayangku padanya? Andini menceritakan tentang keluarganya. Ayahnya buruh pabrik, sekarang sudah meninggal. Ayahnya sakit sudah lama dan sebulan lalu meninggal dunia. Ibunya sakit-sakitan dan adiknya 1 orang, masih kelas 1 SMP, Dini namanya. Dia ingin Dini memperoleh pendidikan yang tinggi, biarlah dirinya yang bekerja. Tanpa sadar ku genggam jemari Andini, Andini pun menyambutnya. Ku peluk bahunya, dia pun menyandarkan kepalanya di dadaku. Harum rambut Andini membuat TNTR amdot batinku, keusap lembut rambut yang agak basah itu. Tangan Andini mulai memeluk lingkar pinggangku. Gunung Andini menempel di dadaku. Sangat terasa benda itu, duh nikmatnya. Ku pandang bibir Andini yang seksi itu, ku pegang dengan lembut kedua pipinya yang mulus itu. Sambil ku bisikan di telinganya, maukah kamu jadi pacarku, sambil menahan nafasku. Ternyata Andini berkata, aku tidak mau mas. Aduh, copot jantungku, langit rasanya mau runtuh. Ternyata Andini menolakku. Aku nggak mau jadi pacarmu mas, tapi mau kalau jadi istrimu, kata Andini manja. Sambil jemarinya yang lentik menarik hidungku. Rasanya hatiku berbunga-bunga, tubuhku melayang-layang bahagia. Akhirnya Andini mau menerimaku. Tanganku memegang kedua belah pipinya yang lembut. Ku pandang bibirnya yang seksi itu. Lalu ku kecup bibirnya, Andini membalasnya. Pertempuran sengit itu pun tak terelakkan. Kami pun saling bercumbu. Gunung Andini menekan dadaku, duh, nikmatnya. Punyaku mulai berdiri, tergesek gua Andini. Ingin memasukkannya. Tiba-tiba Andini berkata, jangan mas, kita belum nikah. Aku pun tersadar dan melepaskan pelan-pelan. Ucapku dalam hati, untung Andini mengingatkan. Kini Andini adik dan orang tuanya tinggal bersamaku. Kami sudah menikah. Tidak kuizinkan Andini bekerja lagi. Dia ratuku di rumah. Aku sangat menyayanginya. Andini sudah hamil 5 bulan. Duh, dia semakin cantik. Itulah kisahku bersama Andini. Cerita ini hanya fiktif belaka. Bila ada kesamaan nama dan kejadian, itu hanya kebetulan semata. Tunggu kisah-kisahku selanjutnya, Nick Carter.